Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Teman-teman sekalian yang di Facebook maupun yang live streaming di Zoom, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berjumpa kembali muwajahah walaupun secara virtual, yang mudah-mudahan tatap muka kita ini tidak mengurangi keberkahan kita dan juga tidak mengurangi khidmat kita dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari dan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa pula untuk senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita panjatkan kepada beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita sudah kedatangan lampu, ya. Lampu ini bagus sebenarnya teman-teman sekalian. Dari sisi dia punya colokan, beda dengan lampu yang kemarin yang rusak. Itu dia nggak punya colokan, jadi memang sangat rentan untuk cepat rusak. Tapi kekurangannya ini lampu nggak bisa diatur, nggak bisa diatur penerangannya. Ini terang banget. Jadi kayak ada cahaya di sebelah, bukan cahaya tapi bayangan di sebelah kiri saya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Yang penting udah ada lampu, jadi kita bisa live dari Facebook maupun dari YouTube, dari Zoom kita. Teman-teman sekalian, insyaallah kita lanjutkan kembali pengajian kita tasawuf, yaitu kitab Imam Al-Ghazali, karya Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita sudah membahas tentang sedikit banyak tentang sosok guru, ya, bagaimana peran dari seorang guru dalam menuntun kita, ya, membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sosok guru ini sangat berjasa sekali bagi kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sosok guru itu kadang lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi derajatnya ketimbang orang tua kita, orang tua biologis. Kenapa? Para ulama kita yang berpendapat demikian memberikan atau mengutarakan beberapa dalil yang sangat logis, di mana kata mereka bahwa dengan menyetir kisah Nabi Nuh, ya, yang dimana anak beliau yang durhaka kepada Allah, di mana Nabi kita meminta untuk sama-sama diselamatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menepis, ya, bahwasanya dia bukan anakmu, ya, secara biologis karena dia kafir kepadaku. Nah, disinilah kemudian ulama kita menyimpulkan bahwa terkadang ada, ya, hubungan antara anak dan orang tua secara biologis, tapi ternyata tidak secara ideologis, ya, tidak mampu menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini hukumnya sebenarnya bukan hukumnya seperti bukan anak kita dalam artian secara biologis, ya, tapi kalau kita punya hubungan dengan guru secara ideologis, maka insyaallah kita akan mendapatkan syafaat ketika kita nanti di akhirat terlampau misalnya banyak dosa kita, ya, tapi karena kita punya guru yang soleh, ya, kita punya guru yang ikhlas membimbing kita, maka kita insyaallah walaupun kita termasuk bagian yang atau orang-orang yang pendosa, tapi disebabkan hubungan kita dengan guru kita, maka kita akan mendapatkan syafaat dari guru kita. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, kita udah jelaskan kemarin juga tentang masalah ini. Nah, insyaallah malam ini kita
sedikit akan mengambil tentang fase setelah dari masuknya kita kepada pintu ilmu. Nah, pintu apa yang nanti kita masuk setelah pintu ilmu, di mana kita ketika kita sudah mantap hati kita memutuskan untuk berhijrah kepada Allah untuk menjadi seorang murid yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Ghazali di sini, pekan lalu kan beliau sudah menjelaskan tentang apa saja ilmu yang wajib kita pelajari, termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid, kemudian ilmu sir rahasia, ilmu tasawuf. Kata beliau di sini, thumma alam, kemudian ketahuilah, anna hadhil aqabah allati hiya aqabatul ilm aqabatun ka'udun walakin biha yunalul matlub wal maqsud. Kata beliau di sini, qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya ya pintu ilmu ini ya, yaitu yang bernama aqabatul ilm, ya penghalang ya, atau kalau kita sederhanakan yaitu pintu ilmu ya, dia adalah satu pintu yang sangat kaud, sangat terjang sekali untuk kita menaklukkan ilmu ini. Ya, banyak lika-liku yang harus kita lewati sehingga bisa kita dobrak pintu ilmu ini, sehingga kita bisa lewat dari pintu ini dan kita masuk kepada pintu berikutnya ketika kita ingin menjadi seorang murid, seorang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, walaupun terjang ya, penuh dengan lika-liku, penuh dengan tantangan, tapi kita harus melewati pintu ini, teman-teman sekalian. Ya. Makanya kata Imam Ghazali di sini, walakin biha yunalul matlubul wal maqsud. Ya, walaupun terjal, walaupun penuh dengan lika-liku, tetapi dengan pintu inilah kita akan sampai kepada ma'rifatullah. Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Ma'rifatullah. Ya, maka dengan ilmulah kita akan sampai kepada ma'rifatullah, tidak dengan yang lain. Ya, kata beliau, ya maka walau penuh dengan lika-liku, walaupun penuh dengan tantangan, maka kita harus otomatis lewati pintu ini. Karena kalau kita ingin menjadi hamba yang dekat kepada Allah, maka tidak bisa kita menjadi seorang hamba yang dekat kepada Allah dengan ibadah tanpa dibangun dengan pondasi ilmu. Maka harus kita melewati pintu ini, yaitu pintu aqabatul ilm. Wa naf'uha kathir, dan manfaatnya sangat besar sekali, sangat banyak. Wa qat'uha syadid, dan jalannya sangat liku-liku ya, sangat lika-liku, sangat terjal, penuh dengan tantangan. Wa khatruha azim, dan bahayanya sangat besar sekali. Ya. Bahaya apa? Ya, bahaya dari orang yang belajar dan orang yang tidak belajar. Ya, dua-duanya bahaya. Nanti Imam Ghazali akan jelaskan secara rinci kenapa ilmu ini menjadi bahaya, yaitu kenapa orang yang belajar ilmu juga dalam bahaya, dan juga orang yang tidak belajar ilmu lebih bahaya lagi. Ya, kata beliau apa di sini? Kamman adala anha fadalla. Berapa banyak orang yang orang yang lari dari pintu ilmu ini, ya tidak mau melewati pintu ilmu ini, maka dia tersesat. Ya, banyak tuh ya yang kita lihat orang-orang yang ngaku sufi, ya cari belajar ilmu tasawuf hanya ingin misalnya jadi sakti, akhirnya salah jalan. Ya. Atau ada orang yang benar-benar cuma ngaku-ngaku ya wali, padahal kesehariannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang wali. Syariatnya berantakan, tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, tapi sudah mengklaim dirinya adalah wali, sudah sampai kepada Allah. Maka sesungguhnya orang ini, kata Imam Ghazali, kamman adala anha fadalla. Betapa banyak orang yang enggak mau belajar, ya, maka dia tersesat. Jadi ilmu tasawuf ini harus diikat dengan ilmu syariat agar kita tidak tersesat. Makanya kata beliau, man adala anha fadalla. Betapa banyak orang yang memalingkan atau berpaling dari pintu ilmu ini, ya dia tersesat, fadalla. Wa kam man salakaha fazalla. Dan berapa banyak orang yang meniti jalan ilmu ini tapi dia tergelincir ke dalam apa? Ya ke dalam riya, ya ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu.
Ya, wa kam min taihin fiha mutahayyirun, dan berapa banyak orang yang sombong nggak mau menuntut ilmu, mutahayyirun, akhirnya ya terpenjara di penjara kebingungan. Ya, hari ini kita bisa lihat, kemarin ya sempat viral ada ustadz muda yang dimana dia memberikan statement yang kontroversi, di mana dibilang bahwa hari ini berguru itu ribet katanya. Ya, guru-guru sekarang itu pada sombong, ya, dengan khas bahasa Sundanya ya. Ya, akhirnya apa? Dengan klaim dia atau dengan penilaian subjektif dia kepada para ulama kita, kepada para kiai-kiai, ya akhirnya juga dia terjatuh kepada kesombongan, yaitu sombong menghalangi dirinya untuk belajar. Ya, akhirnya apa? Mutahayyirun, ya, kebingungan dan sangat rentan tersesat. Akhirnya bisa lihat teman-teman sekalian ya, dari begitu banyak pendapat-pendapat dia dalam berdakwah, akhirnya banyak yang nyeleneh. Ya, mutahayyirun. Makanya kata Imam Ghazali, ya, wa kam min ta'ihin fiha mutahayyirun. Orang kalau sudah sombong, nggak mau belajar, ya mungkin misalnya melihat dirinya lebih senior atau melihat dirinya lebih tua dari segi umur, tapi nggak mau belajar kepada misalnya ada ustadz yang lebih muda umurnya dari dia. Akhirnya karena dia sombong dari melihat dirinya, wah saya lebih senior, saya lebih tua, masa saya mau belajar ke anak muda. Akhirnya apa? Mutahayyirunnya tersesat dengan kesombongan dia, yaitu kesombongan dia untuk belajar. Jadi sombong itu bukan melulu melihat dirinya lebih dari orang lain, bukan. Ya, banyak juga atau ada juga sombong yang bermakna yang menghalangi diri dia dari belajar. Karena yang menghalang diri kita dari menuntut ilmu itu ego, dan ego ini adalah bagian dari kesombongan. Ya, maka kata Imam Ghazali, orang yang sombong, orang yang ego dari menuntut ilmu, ya dia akan bingung. Wa kam min hairin munqati, dan betapa atau berapa banyak orang yang bingung dan dia terputus dari apa? Ya, terputus dari rahmat Allah, terputus dari ilmu yang sangat luas. Ya, padahal ilmu ini yu'til hikmata, atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini sangat luas sekali dan Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, tentu dengan proses kita belajar. Ya, maka orang yang nggak belajar dia akan bingung, dia akan terpenjara oleh penjara kebingungan, sehingga dari kebingungan dia maka dia akan terputus dari semua hal, bahkan dari hal-hal yang termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas berupa ilmu yang bermanfaat. Wa kam min salikin qata'aha fi muddatin yasirah. Dan kata Imam Ghazali, dan berapa banyak orang yang meniti jalan menuntut ilmu ini dengan sekejap saja, ya, karena Allah kehendaki kebaikan kepada dia, maka Allah mudahkan seluruh jalan dia untuk menuntut ilmu, sehingga ya sangat mudah dia untuk memahami ya pelajaran-pelajaran, sangat mudah bagi dia untuk mempelajari ilmu-ilmu. Dan ini khusus ya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah secara pilihan. Ya. Wa akharu mutaraddidun fiha 70 sanatan. Dan betapa banyak juga orang yang tidak lama, artinya benar-benar menghabiskan umur hidupnya dalam menuntut ilmu. Bahkan beliau menyebutkan di sini 70 sanatan, ya, sampai 70 tahun pun dia masih menghabiskan waktu untuk belajar. Wal amru kulluhu biyadillah, dan semuanya ya terserah dari Allah. Allah yang menghendaki siapa saja yang mendapatkan ilmu ini. Hanya saja teman-teman sekalian, ibrahnya adalah pada proses kita, bukan sampainya kita, bukan ya. Tapi terpenting bagi kita berada di atas jalan ilmu ini, ya. Walaupun kita
mungkin lama akan sampai, walaupun kita mungkin menurut kita nggak akan sampai, tapi minimal kita berada di atas jalan ini, ya. Karena kalau sudah berada di atas jalan ini, maka insya Allah kita akan lebih selamat, ya, jauh lebih selamat ketimbang orang-orang yang tidak mau belajar, ya. Kesesatan orang yang tidak, atau potensi orang tersesat yang tidak mau belajar itu lebih besar ketimbang orang yang belajar. Nggak ada orang atau istilah orang tersesat karena ilmu, nggak ada. Tapi banyak orang yang tersesat karena bodoh, ya. Maka menuntut ilmu jauh lebih mulia ketimbang kita bertahan di atas kebodohan kita. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Amma naf'uhu fa'ala ma dzakarna min syiddatil hajati lil 'abdi ilaihi. Dan adapun manfaatnya sudah sangat banyak sekali, ya. Kata Imam Ghazali, ma dzakarna min syiddatil hajati lil 'abdi ilaihi. Kita sudah jelaskan tentang manfaat dari menuntut ilmu bagi seorang hamba, ya. Wa bina'i amril ibadati kullihi alaihi. Sebagaimana salah satu di antara manfaat ibadah, manfaat ilmu itu adalah dia akan menjadi pondasi bangunan dari ibadah yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama ilmu tauhid wa ilmu sir, ya. Apatah lagi ilmu tauhid dan ilmu sir. Artinya manfaat dari kedua ilmu ini tak perlu diragukan kembali. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ada rahasia di sini. Imam Ghazali kenapa menyebutkan antara ilmu tauhid dengan ilmu sir tasawuf? Karena kedua ilmu ini nggak boleh dipisahkan satu sama lain, teman-teman sekalian. Bagi mereka yang mempelajari ilmu tasawuf, maka dia harus belajar ilmu tauhid. Substansi dari ilmu tasawuf itu apa? Adalah ma'rifatullah, ya. Kita merasakan zuk dari ma'rifatullah, berkenalan dengan Allah. Dan kalau kita ingin berkenalan dengan Allah, maka harus melewati pintu ilmu tauhid, ya. Bagaimana kita akan mengenal Allah tapi kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah? Bagaimana kita ingin mengenal Allah tapi kita tidak tahu apa af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Maka sangat sinkron sekali, ya. Kita katakan hubungan yang sangat erat bagi siapa yang ingin wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mempelajari kedua ilmu ini. Belajar ilmu tauhid dan juga belajar ilmu tasawuf. Sebagaimana ilmu tasawuf ini tidak bisa dilepas dari ilmu syariat. Maka di sini Imam Ghazali ingin menyebutkan secara keterikatan, hubungan erat kedua ilmu ini yang dimana tidak bisa dipisahkan. Ya, kita udah jelasin juga, ya, betapa banyak kita lihat para ulama kita dimana yang ahli tasawuf itu pasti ilmu kalam, ya. Pasti ahli ilmu kalam. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat Imam Ghazali rahmatullah alaih. Beliau, subhanallah, siapa beliau? Ya, hanya orang jahil saja yang nggak mengenal Imam Al-Ghazali. Ya, dengan kitab-kitab beliau, dengan karya-karya yang fenomenal, cukup menjadi bukti bahwa beliau ini mutabahhir, ya, sangat dalam ilmunya, termasuk dua ilmu ini, yaitu ilmu sir dan ilmu kalam, ilmu tauhid. Maka selayaknya bagi kita, teman-teman sekalian, bagi yang hendak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, murid, ya, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus mempelajari dua ilmu ini, ya. Ibarat kalau kita mau jadi wali, ya belajar dulu ilmu tauhid, ya. Kalau mau jadi wali, belajar dulu ilmu tauhid. Mustahil ada orang atau ada seorang wali tapi dia tidak melewati pintu tauhid. Semua dari pintu tauhid dulu. Makanya tidak bisa dipisahkan dua ilmu ini, ya, antara ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, melanjutkan perkataan beliau dalam kitab Minhajul Abidin, falaqad ruwiya anna Allah Ta'ala awha ila Daud alaihi salam faqala ya Daud ta'allam al-ilma an-nafi'
Qala ilahi wa mal ilmu nafi'? Qala an ta'rifa jalali wa 'azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai'in fa inna hadha huwa alladhi yuqarribuka ilayya. Menarik sekali teman-teman sekalian ya. Ini masih ada hubungan dengan paragraf di atas yang kita baca tadi. Ya, kata Imam Ghazali, disebutkan dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam ya satu ilmu ya atau satu rahasia ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, ya Daud, ta'allam, pelajarilah ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini ada sir yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Setelah itu Nabi Daud menjawab, wahai Tuhanku, ilmu manfaat itu apa? Nah, ini sebenarnya sir yang sangat sangat manfaat sekali bagi kita teman-teman sekalian, bagi kita yang ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba khusus. Apa kata beliau? Kata Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, apa ilmu yang bermanfaat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, anta arifa jalali, ya, adalah ilmu yang memberikan kepadamu pengetahuan tentang kebesaranku, keagunganku, ya, dan kesempurnaan kudrahku, ya, atas segala sesuatu. Fa inna hadza huwa alladhi yuqarribuka ilayya. Nah, ini sirnya teman-teman sekalian, rahasia ya yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Fa inna hadza huwa alladhi yuqarribuka ilayya. Ilmu bermanfaat itu apa? Nah, ilmu yang mampu mengantarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman sekalian, kedekatan di sini bukan berarti atau bukan bermakna kedekatan hissi, kedekatan badan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak disifati dengan jarak, tidak disifati dengan tempat, karena Allah tidak bertempat, Allah tidak berjarak, sehingga kita tidak mengatakan kedekatan secara hissi, tapi kedekatan maknawi, kedekatan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadaku atau bertanya tentangku, katakan kepada mereka, fa inni qarib, sungguh saya atau sungguh aku sangat dekat. Maksudnya kedekatan ruhani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang masih sinkron sekali teman-teman sekalian, sangat sinkron dengan apa yang beliau sampaikan atau Imam Ghazali sampaikan di paragraf sebelumnya, bahwa tauhidlah, ya, sebelum kita mempelajari ilmu tasawuf, maka baiknya kita mempelajari ilmu tauhid. Ya, karena ilmu tauhid dan ilmu tasawuf ini sinkron, ya, punya hubungan satu sama lain. Mustahil kita akan sampai kepada ilmu tasawuf sebelum kita mempelajari ilmu tauhid dulu. Ya, makanya untuk sampai kepada ilmu tauhid, tasawuf, maka pelajari dulu ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid inilah yang akan memberikan efek, ya, rasa takut kita kepada Allah atau pengetahuan kita kepada Allah. Nanti tasawuf ini yang memompa spirit kita, ya, secara spiritual untuk merasa lebih dekat dengan Allah, merasa bahwa Allah selalu hadir bersama kita, sehingga yang tadinya kita sudah mendapatkan rasa takut dari pengetahuan kita dari ilmu tauhid, ditambah lagi, dipompa lagi dengan ilmu sir atau tasawuf. Jadi teman-teman sekalian, itu salah satu di antara ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mampu atau ilmu yang mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah. Apapun itu, ya. Dan kedekatan di sini bukan berarti kedekatan hissi, sehingga kita bisa luaskan maknanya. Ketika kita mempelajari ilmu matematika, ya, kemudian dari ilmu matematika itu kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa berkhidmat kepada agama Allah, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mempelajari ilmu filsafat misalnya, kemudian dengan filsafat itu kita lebih dekat kepada Allah, maka ini ilmu yang bermanfaat. Loh Ustaz, ilmu filsafat bermanfaat? Ya, tergantung siapa yang baca. Kalau kita ahli di situ dan dengan filsafat kemudian
ternyata kita bisa lebih dekat dengan Allah, maka ini bisa kita masukkan kepada kriteria ilmu yang bermanfaat. Begitu juga dengan ilmu yang lain, ya. Ilmu kedokteran. Ketika kita mempelajari ilmu kedokteran, kemudian mampu mengantarkan kita kepada khidmah, ya, berkhidmah kepada umat, ya, dan berkhidmah kepada agama Allah, maka kita akan sampai atau dekat dengan Allah, dan itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak melulu ilmu manfaat itu berkaitan dengan ilmu agama, justru sebaliknya. Betapa banyak kita atau betapa banyak orang yang mempelajari ilmu agama tapi ilmunya justru tidak bermanfaat, bahkan tidak masuk kriteria ilmu bermanfaat. Karena teman-teman sekalian, rumus ilmu bermanfaat itu adalah alladzi yuqarribuka ilayya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita dengan Allah. Kalau kita belajar fikih, kemudian dengan fikih itu justru menjauhkan kita dari Allah, merasa sombong dengan ilmu fikih, merasa kita yang paling paham, kemudian orang lain enggak paham, ya, maka hati-hati dengan ilmu itu. Justru ilmu itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, ya. Maka kita katakan rumus dari ilmu yang bermanfaat adalah liyuqarribuna ilallah, ya, atau mampu mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman sekalian, bawabit ilmu yang bermanfaat, yaitu yang mampu mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Imam Ghazali melanjutkan, wa an Ali karramallahu wajha annahu qala, dan dari sahabat yang mulia Ali karramallahu wajha, beliau berkata annahu qala. Jadi disebutkan dalam riwayat, kata Imam Ali atau kata sahabat yang mulia Sayyidina Ali, ma yasurruni an law mittu tiflan wa udkhiltul jannata wa lam akbar fa a'rifa rabbi fa inna a'laman nasi billahi ashadduhum lahu khasyah wa aktharuhum ibadatan wa ahsanuhum fillahi nasihah. Kata sahabat yang mulia Ali karramallahu wajha, sederhananya kata beliau, kalau saya diberikan pilihan dua opsi antara masuk surga tetapi dimatikan dalam kondisi anak kecil, karena teman-teman sekalian sebagaimana yang kita tahu, ya, seorang anak kecil yang belum balik atau masih balita kemudian wafat dan keluarganya muslim, maka itu sudah ada jaminan untuk masuk surga, ya. Beliau bilang, atau Imam Ali atau sahabat yang mulia mengatakan, kalau saya diberikan dua opsi antara memilih masuk surga tapi saya dimatikan sejak kecil, atau saya dibiarkan besar walaupun saya banyak dosa, ya, tentu kalau sudah balik tentu banyak dosa yang akan menghampiri kita, ya, kita terjatuh kepada dosa, tapi kita mengetahui, kita berusaha untuk ma'rifatullah, kita untuk berusaha untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan kita, maka kata beliau, saya akan memilih biarkan saya besar, ya, yang penting saya mengenal Allah, ya, biarkan saya besar walaupun nanti kemudian di tengah proses saya besar akan terjatuh kepada dosa, ya, itu masih lebih baik dan itu nikmat yang sangat besar menurut saya, menurut sahabat yang mulia Ali karramallahu wajha. Kenapa? Karena ketika saya besar saya akan mengenal Allah, dan itu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada seorang hamba, ketimbang saya masuk surga tapi saya nggak tahu siapa Tuhan yang selama ini atau yang memasukkan saya ke dalam surga, ya. Karena biasanya kalau kita sudah mengenal Allah, efeknya adalah kita akan menjadi hamba yang paling takut kepada Allah, walaupun kita sering terjatuh kepada kemaksiatan, ya, tapi dengan ketakutan itu akan mengantarkan kita kembali, ya, cepat menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah, menjadikan kita sebagai hamba yang doyan tobat dan bukan hamba yang doyan maksiat. Ini beda narasinya. Hamba yang doyan tobat itu sebagaimana yang diprediksikan oleh Nabi SAW, bahwasanya kita ini, setiap kita, ya,
itu akan senantiasa terjatuh ke dalam maksiat. Tanpa sadar atau tidak sadar, pasti kita akan terjatuh kepada maksiat. Tetapi sebaik-baik hamba yang berdosa adalah senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Imam Ghazali melanjutkan, wa amma shiddatuha fabdhul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilmi wal yakun talabu talaba dirayatin la talaba riwayatin wa'lam anna al-khatara 'azimun fi talabil ilmi faman talabahu liyasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi wa yujalisa bihi al-umara wa yubahiya bihi an-nudhara aw yatasayyada bihi al-hutam fatijaratuhu ba'iratun wa safqatuhu khasirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyufakhira bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Subhanallah, teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya. Nasihat dari Imam Ghazali yang sangat menusuk ya. Sangat, kalau anak muda bilang, anak muda sekarang menohok ya, sampai ke jantung ya, sakit tapi tak berdarah. Kata Imam Ghazali, saya sudah jelasin nih ya. Kata beliau, saya sudah jelasin di atas bagaimana kebutuhan atau sangat butuhnya kita kepada namanya ilmu. Ya, maka dengan segala faidah, dengan segala manfaat yang telah disabdakan oleh Nabi berupa surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang ikhlas menuntut ilmu, kepada para peniti jalan menuntut ilmu, dan juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Imam Ghazali, maka selayaknya dengan faidah yang begitu besar dalam menuntut ilmu ini, maka ikhlaskanlah dalam menuntut ilmu. Fabdhul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilmi, maka berusahalah untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan juga wal yakunit talabu talaba dirayatin la talaba riwayatin, dan luruskan niat, jangan menjadi seorang penuntut ilmu yang hanya sekedar mengejar sanad, yang sekedar mengejar ijazah ya. Yang paling penting adalah mengejar pemahaman kita terhadap ilmu tersebut, karena itulah salah satu di antara kebaikan Allah atau kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah bagi seorang hamba, maka Allah akan mudahkan dia untuk memahami agama ini, dan bukan untuk sekadar mengejar riwayat atau sekadar mengejar ijazah atau sekadar mengejar sanad. Teman-teman sekalian, bukan berarti saya katakan bahwa sanad itu enggak penting, ijazah itu enggak penting. Oh, sangat penting sekali. Justru teman-teman sekalian, dengan sanad inilah ya kita bilang dari an ustadzi atau an fulan itu justru manfaat atau salah satu di antara Allah Subhanahu wa ta'ala, cara Allah menjaga agama ini, menjaga keotentikan, kemurnian syariat, akidah, ajaran Islam, itu justru melalui sanad. Dan salah satu di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama kita ketika mereka menafsirkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, salah satu ayat ini disebutkan di antara tafsirnya, kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah katakan, dan kamilah yang menurunkan syariat ini, dan kami juga yang akan menjaga syariat ini. Kata para ulama kita, salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga syariat ini adalah dengan menghadirkan para ulama kita, yaitu dengan sanad, silsilah yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan faidah sanad ini ya, dengan faidah sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak ada orang yang berani bermudah-mudah mengatakan qala Rasulullah, ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru dengan hadirnya sanad inilah kemudian orang jadi lebih berhati-hati lagi ya. Karena memang sanad ini sangat penting sekalian, teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian ya,
para ulama kita, ya, baik itu ulama fuqaha, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli akidah, itu semua mereka bersanad, ilmu mereka bersanad semuanya sampai kepada Rasulullah. Contoh misalnya, contoh yang paling real, para ulama kita ahli fikih, fuqaha, misalnya Imam Abu Hanifah, ya, di mana beliau ini sering kasihan difitnah oleh orang-orang sebagian kelompok hari ini yang merasa paling sunnah, ya, dengan fitnah bahwa Imam Abu Hanifah ini tidak faham sunnah, tidak faham hadis. Padahal kalau kita telisik lebih jauh sejarah beliau atau sanad keilmuan beliau, itu justru sampai kepada Rasulullah. Ya, Imam Abu Hanifah itu punya guru namanya siapa? Hammad bin Sulaiman. Nah, Hammad bin Sulaiman ini punya guru namanya Ibrahim An-Nakhai. Nah, Ibrahim An-Nakhai ini punya guru siapa? Namanya Alqamah bin Qais. Dan Alqamah bin Qais punya guru siapa? Namanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat fitnah sekali, ya, sangat fitnah yang sangat jelek sekali kepada para ulama kita, terkhusus kepada Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah ini enggak faham hadis. Justru kalau kita telisik sanad beliau justru sampai kepada Rasulullah. Justru dikhawatirkan orang yang mengatakan demikian, fitnahnya kepada Imam Abu Hanifah justru patut dipertanyakan, ya, patut dipertanyakan sanadnya, ya, apakah sanadnya ini bersambung kepada Rasulullah atau enggak. Justru ya dikhawatirkan sanadnya bersambung kepada setan, karena siapa yang enggak punya guru, gurunya siapa? Setan. Wala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Teman-teman sekalian, kita selesaikan dulu azan, ya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit, baru kita tutup. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Teman-teman sekalian, jadi kita tidak merendahkan atau tidak memungkiri bahwa pentingnya ilmu kita itu harus bersanad, ya. Guru kita harus jelas kepada siapa yang ilmu yang kita ambil, ya, bukan sembarangan, ya. Karena ilmu ini adalah agama, maka kita harus tahu siapa guru yang kita belajar, ya. Namun bukan berarti itu menjadi tujuan utama kita ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu. Jadikan itu nanti niat yang atau urutan yang kesekian, bahkan kalau bisa terakhir, ya. Adapun yang paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa mengetahui Tuhan yang kita sembah selama ini. Itu tujuan yang paling utama kita, ya. Setelah itu beliau menyebutkan tentang bahaya dari ilmu ini. Wa alam annal khatara azimun, ya, ketahuilah sesungguhnya atau bahwasanya ilmu ini sangat bahaya sekali, teman-teman sekalian, ya. Ketika niat kita salah, maka siap-siap kita akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ya. Dan ini sebanding dengan bagi mereka yang ikhlas, ya. Karena kan memang seperti itu, ya, semakin tinggi ganjaran pahala dari satu amalia itu berbanding lurus juga dengan bahayanya, ya, ketika kita mempersembahkan kepada selain Allah atau kepada ketika kita tidak ikhlas dalam melakukan menunaikan ibadah tersebut. Nah, sama seperti menuntut ilmu, ya, manfaatnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali, ya, dengan mengutip sabda Nabi SAW, ya, berupa surga dan sebagainya. Maka kata beliau juga punya bahaya, ya, punya bahaya yang sangat besar bagi mereka yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Makanya kata beliau bilang di sini, kata Imam Ghazali, faman talabahu, barang siapa yang mempelajari ilmu, yang menuntut ilmu, liyasrifa bihi wujuhan nas, untuk memalingkan wajah manusia kepada dia, ya, agar orang-orang, wah, masya Allah, alim, ya. Ya, orang masya Allah, ustadz ini alim, ya, ustadz ini berilmu, atau dengan niat wa yujalisa bihil umara, agar sering diundang oleh pembesar-pembesar negara, ya, diundang oleh presiden, diundang oleh pejabat, dan dia merasa wow dengan undangan tersebut. Maka hati-hati, ya, kata Imam Ghazali, wa yubahiya bihin nudhara, atau dia mempelajari ilmu agama untuk sekedar berdebat saja, dipakai untuk berdebat, ya. Au yatasayyada bihil hutam, atau sekadar untuk mencari nafkah, ya, agar sekadar bisa mendapatkan pundi-pundi duniawi misalnya, ya. Niat utamanya dia ini, ya, sekadar untuk mendapatkan duniawi, ya. Fatijaratuhu ba'iratun, sungguh, kata Imam Ghazali, sungguh sangat kasihan sekali orang yang demikian ini, ya. Dia rugi, ya, wasafqatuhu khasirah, rugi sekali, ya. Dia sudah menghabiskan sisa umurnya untuk menuntut ilmu dengan kepayahan, dengan pontang-panting, kemudian dengan harta yang dia keluarkan, kemudian hanya niat untuk sekedar hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Allah akan berikan kalau dia niat itu, Allah akan kasih, ya. Allah akan kasih. Kalau dia niat misalnya untuk duniawi, Allah akan kasih dia kaya dengan ilmu yang dia dengan ilmu yang dia pelajari tadi. Kalau dia inginkan misalnya agar orang katakan dia alim, maka Allah akan kasih dia menjadi alim, ya. Tapi ingat, cuman di situ aja dia sampai, ya. Adapun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Justru dia bagian orang yang merugi, ya.
justru orang yang akan golongan yang akan pertama kali dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma liyufakhira bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu hanya sekedar untuk bisa berbangga-bangga dengan para ulama, ya, dia menuntut ilmu agar bisa dimasukkan ke dalam kriteria para alim ulama, atau sekedar untuk mendebat orang-orang bodoh, ya, atau sekedar untuk viral, untuk orang katakan Masya Allah ini alim, maka siap-siap dengan niat dia ini, maka Allah akan melemparkan dia ke dalam neraka. Adkhalahullahu an-nar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu sampai di sini karena kita hadir bersama kita Syekh Ridwan, ya, kasihan tidak enak nanti kemalaman. Nanti insyaallah kita lanjutkan pekan depan insyaallah, dan ana harap teman-teman sekalian pekan depan khusus malam Jumat ini ana harapkan teman-teman bisa hadir lebih cepat agar kita bisa baca rotib haddad dulu sebelum kita ngaji tasawuf, karena inti dari tasawuf itu teman-teman adalah pengamalannya dan bukan sekedar teori. Tapi itu dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun pertanyaan nanti silahkan japri saja, ya, japri saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat dan bisa kita amalkan bagi kita, dan juga nanti kita sampaikan kepada kerabat dekat kita, orang-orang terdekat kita, agar menjadi ladang pahala bagi kita, amal jariah bagi kita. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah datang dari syaitan dan kebodohan keterbatasan ilmu saya. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.